Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Pramesti dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan histori pendidikan. Sebelumnya, kita semua harus tahu dong apa arti dari pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik, baik lahir maupun batin, dari sifat alaminya atau sifat kodratnya menuju peradaban manusiawi yang lebih baik lagi. Pendidikan juga dapat kita artikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan tak akan pernah berakhir atau never ending process. Oleh karena itu, pendidikan sudah ada atau sudah mulai sejak zaman purba hingga sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah pendidikan pada zaman-zaman tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zaman purba. Masyarakat pada zaman purba ini cenderung memiliki kebudayaan maritim. Nah, kepercayaan yang mereka anut yaitu animisme atau percaya terhadap makhluk halus. Lalu yang kedua yaitu dinamisme atau percaya terhadap benda-benda yang mereka tuhankan. Nah, tata masyarakatnya juga masih bersifat egaliter. Kemudian, masyarakat pada zaman purba ini hidup dengan gotong royong dan juga nomaden atau berpindah tempat. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat, dan terhadap nilai-nilai religi. Lalu yang kedua yaitu ada zaman Hindu-Buddha. Pada zaman ini bersifat informal, berpusat pada religi, penghormatan yang tinggi terhadap guru, dan bersifat aristokratis atau kasta. Tujuan diadakannya pendidikan pada zaman Hindu-Buddha yaitu tujuannya identik dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai moksa bagi Hindu atau dapat diartikan sebagai kelepasan atau kebebasan dalam urusan duniawi, dan juga nirwana bagi Buddha yang dapat diartikan sebagai kebebasan. Nah, secara khusus, tujuan diadakannya pendidikan pada Hindu-Buddha yaitu bagi kaum Brahmana untuk menguasai kitab suci, sedangkan bagi kaum kesatria untuk memiliki pengetahuan teoristis tentang tatanan kerajaan, dan bagi rakyat biasa untuk memiliki keterampilan dalam hidup. Nah, pada zaman Hindu-Buddha ini memiliki 3 jenis pendidikannya. Yang pertama yaitu intelektual, yang kedua yaitu kesatriaan, dan yang ketiga yaitu pendidikan keterampilan. Lalu yang ketiga ada zaman Islam. Nah, ciri-ciri pada zaman Islam ini gurunya mengajarkan ilmu secara gratis atau tidak dibayar, atau dapat diartikan juga gurunya tidak menerima upah. Nah, dasar pendidikannya itu Islam yang meliputi iman, ihsan, dan tauhid. Selanjutnya, tujuan diadakannya pendidikan pada zaman Islam yaitu untuk memiliki pengetahuan praktis untuk di dunia dan di akhirat. Lalu juga untuk pengetahuan tentang agama Islam dan juga menjadi manusia yang menjalankan agama Islam dengan baik dan sepenuh hati. Selanjutnya, materi yang diajarkan pada zaman Islam ini yaitu berupa kitab agama Islam atau Al-Quran. Kemudian ada ilmu tafsir, ada fikih, ada hadis, juga ada ilmu kalam, dan tasawuf. Selanjutnya, metodenya yaitu yang pertama ada individual, dan yang kedua yaitu ada holakoh. Holakoh ini dapat diartikan guru duduk di depan lingkaran murid atau duduk bersama dengan murid dan menceritakan sebuah kitab kepada murid-muridnya. Oke, yang keempat yaitu ada zaman Portugis dan Spanyol. Nah, jadi latar belakangnya yaitu pada awal abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia yang disusul oleh Spanyol. Nah, datangnya Portugis ke Indonesia selain untuk merebut kekayaan dan kejayaan negeri ini, Portugis juga memiliki tujuan untuk menyebarkan agama yang mereka anut,
yaitu Katolik. Pengaruh bangsa Portugis bagi pendidikan bangsa Indonesia umumnya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Nah, untuk mencapai target dalam hal menyebarkan agama Katolik, akhirnya Portugis mendirikan sebuah sekolah pada tahun 1536 di Ternate dan di Solor. Nah, kurikulum pendidikan yang mereka terapkan yaitu penyebaran agama Katolik, dan juga mereka mengajarkan cara membaca, menulis, berhitung, dan menghafal. Oke, yang kelima yaitu zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ciri-ciri pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang pertama yaitu sekolah bersifat dualistis atau pendidikan dibedakan menjadi dua kalangan. Yang kedua yaitu Belanda mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat yang dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama Eropa, yang kedua Asia dan Eropa, dan yang ketiga Bumi Putra. Nah, sifat pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang pertama yaitu bersifat sirkuler, dan yang kedua yaitu bersifat lebih banyak mengajarkan kebudayaan bangsa barat atau bangsa luar ketimbang kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, materi yang diajarkan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang pertama itu cenderung bersifat intelektualistis. Intelektualistis ini dapat kita katakan sebagai sifat berpikir semata atau hanya tahu tentang teori namun tidak untuk diamalkan. Jadi kita hanya sekedar teorinya tapi tidak untuk kita amalkan, seperti itu. Jadi hanya sekedar tahu. Selanjutnya yang kedua yaitu cenderung bersifat verbalistis atau dapat kita katakan cenderung yang bersifat hafalan tanpa mengetahui maknanya. Jadi kita hanya menghafal dan menghafal tanpa tahu apa arti yang kita hafal tersebut. Oke, selanjutnya yaitu zaman pergerakan nasional. Nah, praktek pendidikan pada zaman pergerakan nasional ternyata ada banyak loh. Yang pertama yaitu Budi Utomo pada tahun 1908, yang kedua Muhammadiyah pada tahun 1912, lalu yang ketiga ada Perkumpulan Putri Mardika pada tahun 1912, yang keempat ada Trikarso Dharmo pada tahun 1915, lalu yang kelima ada Pendidikan Taman Siswa pada tahun 1922. Selanjutnya ada Kesatria Institute pada tahun 1922 sampai 1940. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, dan yang terakhir ada Institut Kesultanan pada tahun 1926. Oke, selanjutnya kita akan berfokus pada pendidikan taman siswa. Ya, pendidikan taman siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Pronowidikdo, dan Ki Sutatmo Surya Kusumo pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, dasar pendidikan ini meliputi panca indera yang berupa kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada tujuan taman siswa. Tujuannya yaitu untuk mendidik anak-anak agar percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri dan tidak menggantungkan harapan atau bergantung diri terhadap orang lain. Nah, peranan pendidikan taman siswa yaitu ada 3. Yang pertama Tutwuri Handayani, lalu yang kedua ada Ingmadya Mangunkerso, dan yang ketiga Ingkarso Sungtulodo. Nah, ketiganya ini memiliki makna sebagai tenaga pendidik. Apabila berada di depan pendidik harus menjadi teladan bagi murid. Lalu apabila berada di tengah-tengah murid harus memberikan ide atau gagasan baru. Selanjutnya apabila berada di belakang murid, maka seorang pendidik haruslah memberikan dorongan atau motivasi serta semangat kepada peserta didik.
Nah, yang terakhir yaitu pendidikan pada zaman militerisme Jepang. Nah, latar belakang adanya pendidikan pada zaman militerisme Jepang ini karena pada masa itu Indonesia berada di bawah tekanan Jepang selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Nah, pada masa itu Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, implikasi atau keterlibatan pendidikan Jepang bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, seluruh isi dari ajaran pendidikan Jepang merupakan semua yang berkaitan terhadap peperangan Asia Timur Raya. Selanjutnya, dihilangkannya sistem dualisme pendidikan. Lalu yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat. Nah, demikian tadi merupakan periode-periode dalam materi landasan histori pendidikan. Ya, apabila terdapat kesalahan atau terdapat kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.